Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Yusri Yusuf bersama rekan saya Dodi Erlangga. Di sini kami akan menjelaskan game yang kami buat menggunakan aplikasi Greenfood yang bernama game tangkap buah. Di mana game ini didedikasikan untuk tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Jadi pertama-tama kami akan jalankan demonya terlebih dahulu. Kita play. Selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai cerita atau kisah dari game ini. Sebelumnya ini adalah bagian menu utamanya. Ada tombol about, tombol help, dan untuk tanda X ini ada tombol exit atau keluar. Dan untuk play ini untuk memulai gamenya. Dan apabila ingin melihat tentang atau kisah dari game ini, silahkan pilih bagian tombol about yang bertanda I, diklik. Nah, jadi game ini berawal dari sebuah desa yang penuh akan pohon buah. Lalu penduduk desa kesulitan untuk mengumpulkan buah karena setiap pohon buah terpasang perangkap berupa bom. Akankah penduduk desa mendapatkan seluruh buah tersebut? Jadi seperti itulah kisah dari game ini. Ini kita tombol kembali. Dan selanjutnya pada tombol tanda tanya atau tombol help ini berisikan penjelasan atau tutorial dari game tangkap buah ini, bagaimana cara memainkannya dan apa yang harus dilakukan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung jalankan saja bagaimana cara memainkan game ini. Kita play. Dan ini bagian level 1. Pemain harus memperoleh skor lebih dari 200 sebelum waktunya habis. Nah, apabila menangkap bom, nyawanya akan berkurang. Untuk masing-masing level disediakan nyawa maksimal 3. Apabila sudah meraih skor lebih dari 200, kita bisa menekan enter untuk lanjut ke level 2. Untuk level 2, pergerakan buah dan bomnya akan lebih cepat. Dan skor yang harus diraih pun harus 400 atau 2 kali lebih besar dari level 1. Nah, tampilan waktu habis atau time out, kita bisa mengulanginya lagi dengan tombol reset. Jadi sebelum waktunya habis, kita sudah harus memperoleh skor 400. Nah, ini nyawanya habis karena sudah menangkap bom 3 kali. Jadi pada game ini ada beberapa objek dan war. Jadi saya akan menjelaskan bagian aktor atau objeknya. Sini ada tombol bot, tombol exit, teks kalah menang, tombol reset, tombol tangkap yaitu atau pemainnya, teks time out, tombol bantuan, tombol kembali. Di sini ada class parent, di mana class parent ini menampung beberapa metode. Nah, di mana metode ini akan dipanggil masing-masing objek yang ada di dalamnya, yaitu ada objek bom, buah, buah pisang, buah apel, dan koin. Dan terakhir itu ada aktor start atau mulai. Selanjutnya pada bagian war. War di sini ada level 1 atau my war, level 2, menu about, help, dan menu utama. Untuk about tampilannya seperti ini. Help seperti ini. Ada tutorial atau penjelasan mengenai gamenya.
Dan menu utama ini adalah tampilan utama. My World itu game level 1 dan My World level 2. Sebenarnya sama, cuma untuk kecepatan objeknya sendiri berbeda. Untuk level 2 ini kecepatan objeknya lebih cepat dibandingkan level 1. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan coding dari atau source code dari setiap kelas. Yang pertama dari Word. Kita lihat ke Open Editor, klik kanan. Oke, di sini ada sintaks public class about extend word. Jadi kelas about yang mengextend atau mewariskan dari kelas word. Kemudian ada public greenput sound BGL untuk instansiasi objeknya, new greenput sound untuk mengimport suara help dengan format MID. Kemudian public about super ini untuk mengatur len, ukuran len. Kemudian prepare untuk memanggil method void prepare. Public void act di sini untuk mengeset volume background yang telah dibuat instansiasi objek sebelumnya. Dan di sini ada BGL play loop untuk memutar secara berulang untuk soundnya. Kemudian selanjutnya pada level 2. Pada level 2 codingnya sama dengan level 1. Nanti kita lihat pada level 1. Nah, pada level 2 ini akan memanggil public input sound juga. Cuma di sini kita tidak mengimport suaranya karena nanti bakalan nge-crash sama suara yang ada di level 1. Jadi di level 2-nya dikosongkan dan looping suaranya nanti bakalan pakai yang level 1. Nah, terus kenapa di sini perlu dimasukkan itu karena tombol reset yang ada di sini. Tombol reset di sini kalau tidak menggunakan BGL untuk public input sound BGL, dia nggak akan bisa berfungsi. Jadi sini fungsinya berhubungan sama yang di reset. Nah, sama juga di sini untuk mengatur len, di sini untuk memanggil prepare, di mana di sini memunculkan objek secara random untuk objek pada buah 2, kemudian buah apel, buah pisang, bom, dan koin 2. Oke, kemudian pada my word-nya, nah ini tadi, jadi dia ngambil dari my word sebelumnya. Suaranya di sini nggak pakai mengimport suara BG dengan format MP3. Kemudian pada public void act-nya mengeset volume di sini 0 karena kalau dibuat 100 tabrakan sama suara saat rekaman ini. Kemudian untuk play loop untuk memutar ulang, di sini memanggil objek pada level 1 tetapi hanya 3 objek random berbeda, buah, bom, dan koin, berbeda dengan level 2 karena pada level 2 objek yang dipanggil bakalan menjalankan kecepatan yang berbeda nantinya pada aktor tangkap. Ini untuk menambah objeknya. Kemudian pada help di sini untuk mengatur tampilan help, di mana di sini memanggil dari aktor kembali, menambah objek baru yaitu kembali yang seperti dijelaskan di awal oleh Yusril yang gambar home. Kemudian di sini juga memanggil suara yaitu help
.mit untuk formatnya. Begitupun juga untuk menu utama, sama, dia akan memutar suara. Dia akan memutar suara dan di public void prepare-nya akan membuat sebuah objek aktor star. Membuat objek atau star di mana ketika kita mengklik kelas star tersebut nantinya akan mengarah ke my word atau word level 1. Di sini objek-objek lainnya seperti bantuan, kemudian about, setelah itu exit. Oke, selanjutnya pada aktor, bagian aktor. Setelah sebelumnya kita sudah melihat penjelasan dari coding kelas word-nya, sekarang kelas aktor. Yang pertama dari atas itu ada button about. Kita klik kanan open editor untuk melihat source code-nya. Di sini button about di sini berfungsi untuk ngeklik dan mengarahkannya ke about. Mengarahkannya ke kelas about. Kelas word about, dan kemudian di sini ada button about untuk nama kelasnya yang mengextend dari kelas aktor. Kemudian ada deklarasi integer hori scale down dan integer per scale down. Kemudian memanggil public button about scale down image. Jadi di sini tujuannya adalah untuk mengatur ukuran icon dari button about. Nah, kemudian pada public void action-nya di sini ketika kita mengklik daripada icon dari button about-nya, maka dia akan berubah ukuran. Sejenis seperti ada interaksi yang terjadi, yaitu mengecil ketika diklik. Dan ketika diklik, maka dia akan mengarah ke word about yang telah dibuat sebelumnya pada kelas word, yang mana namanya di sini adalah about. Nah, kemudian nantinya dia akan memutar sebuah sound ketika memencet ikon tadi. Di sini namanya pencet play.wap. Kemudian di bawahnya lagi ada public void scale down image, di mana tadi dipanggil pada metode button about yang tujuannya adalah untuk mengatur ukuran width dan height dari image yang di set sebelumnya pada lembar kerja dari Greenput. Kemudian lanjut ke exit. Codingnya sama. Di sini mengextend dari kelas aktor. Di sini untuk mengatur ukuran dari button exitnya, dari tombol exitnya. Ini berhubungan dengan yang di atas ini. Kemudian yang ini untuk mengarahkan ketika diklik akan sejenis ada interaksi mengecil tombolnya, kemudian diarahkan ke Greenput stop, tetapi tetap memutar suara, kemudian baru stop. Kemudian pada source code kalahnya di sini bakalan berhubungan dengan ditangkap nantinya. Jadi di kelas kalah ini nantinya berhubungan dengan nada ditangkap. Kelas kalah ini terjadi ketika misalkan bomnya sudah nyawanya sudah 3 kali nabrak bom misalkan, maka dia akan kalah seperti itu. Kemudian di sini ada Greenput image, menginstansiasi dari objek image.
new green put, maka akan keluar teks you lost. Kemudian dijalankan fungsi image-nya. Begitupun juga dengan menang. Untuk menangnya ini menang pada level 1. Jadi ada dua, ada menang level 1, ada menang level 2. Untuk menang level 1, di sini kita akan membuat sebuah tampilan next level, press enter. Jadi ketika sudah berhasil melaksanakan game pada level 1, maka akan muncul sebuah tampilan teks next level, press enter, yang mana jika kita tekan enter itu nanti bakal lari ke level 2, ke world baru di level 2, yang mana di sini level 2 nya dikasih instansiasi objek, dideklarasikan dengan nama world baru. Kemudian menang 2 ini untuk menang pada level 2, dimana misalkan pada level 2 nanti kita jalankan dan game berhasil dilaksanakan semua, maka akan muncul tampilan game complete. Oke, seperti itu. Kemudian pada resetnya, pada reset di sini bertujuan untuk mereset daripada apa yang kita kerjakan pada jalannya saat jalannya game. Di sini untuk mengatur ukuran dari resetnya. Oke, seperti di awal tadi sudah dijelaskan, jadi saya rasa tidak perlu lagi. Jadi di sini ini untuk mengatur ukuran, dan untuk ini jika reset itu ditekan, maka dia akan mengeluarkan sebuah interaksi, buttonnya akan mengecil. Nah, ketika mengecil, sudah berhasil dijalankan dan mengecil, ketika diklik, maka akan meset sebuah word, memanggil sebuah objek di my word yang sebelumnya sudah kita lihat di my word dengan nama BGL, di my word. Nah, dengan nama BGL, sehingga pada saat BGL ini dipanggil di sini, maka kita akan minta dia stop. Kemudian Greenput akan menjalankan sebuah suara pencet play.web, sehingga nantinya word atau game yang berjalan saat itu akan ke reset. Begitupun pada reset 2. Pada reset 2 sama fungsinya, cuma di sini dia akan memanggil BGL yang ada di level 2. Dia akan memanggil BGL yang ada di level 2. Dia akan memanggil BGL yang ada di level 2. Nah, seperti ini. Oleh karena itu, BGL di level 2 ini perlu dibuat. Kalau misalkan ini dihapus, dia reset di level 2 nggak bakalan jalan. Dia bakalan jalan hanya di level 1. Kalau nggak dipanggil atau nggak dibuat sebuah instansiasi objek dari Greenput sound BGL sama dengan new Greenput sound. Kemudian untuk tangkap level 1-nya, ini untuk tangkap level 1, kita akan mendeklarasikan sebuah integer dengan nama score sama dengan 0, integer bomb sama dengan 0, dan integer timer dengan 1200. Nah, untuk actionnya di sini jika Greenput itu kita tekan tanda di keyboard, tanda left atau ke kiri, maka image yang dipanggil akan kiri.png. Jadi di sini sudah ada dua image yang ada di project Greenput ini, ada image kiri.png dan kanan.png, yang tujuannya untuk arah dari aktor si tangkap. Kemudian di sini ada check score. Check score di sini memanggil metode dari
dari check score yang ada di bawah, yang dimana isinya ini jika bomnya itu lebih dari atau sama dengan 3, maka akan memanggil atau mengeluarkan kelas kalah, yang ada di sini. Kemudian di sini ada ambil koin. Ambil koin di sini untuk memanggil metode yang ada di public ambil koin. Jadi di metode public ambil koin ini terdapat sebuah percabangan jika dia menyentuh koin, kelas koin, maka skornya akan bertambah 50 dan Greenfoot akan memutar suara koin nambah.wap. Kemudian remove atau hapus koin kelas yang telah disentuh tadi. Begitupun seterusnya dengan ambil koin 1, ambil buah 2, ambil buah 3, ambil buah, dan ambil buah 1. Sama, hanya perbedaannya adalah skornya. Skor dari setiap penambahan dari setiap aktor ketika disentuh. Nah, di sini ada get word, show text, score. Maka skor 130. Nah, di sini maksudnya ketika skor ini yang telah dideklarasikan sebelumnya pada setiap objek aktor ambil buah, ambil koin dan sebagainya ini, maka akan dipanggil. Di sini akan dipanggil dan diletakkan pada lane posisi 130, 100 dan 30. Sehingga nanti posisinya nanti ada di kiri atas. Nah, untuk bom tersentuhnya itu memanggil metode yang ada di bom tersentuh, dimana aktornya yaitu aktor get bomb. Ini bebas namanya, ini deklarasi saja, get bomb. Maka ketika menyentuh dari bom kelas, jika get bombnya tidak sama dengan kosong atau tidak kosong, maka remove objek dari bom ini tadi di remove, dan bom akan terhitung plus akan berulang kali dihitung. Maka dari itu di sini memanggil, di sini ada memanggil dari nyawa dipakai yaitu bom. Oke, kemudian untuk timer di sini memanggil dari metode timer, dimana timer dihitung mundur. Jika timernya itu kurang dari atau sama dengan 0, maka memanggil kelas timeout, dimana kelas timeout ini bakalan memunculkan sebuah teks timeout atau waktu telah habis. Nah, kemudian di sini ada get word show text lagi, dimana memanggil integer timer, dan tujuannya adalah untuk menghitung dari waktu yang sudah kita deklarasikan di metode sebelumnya. Nah, selanjutnya pada objek tangkap 2. Tangkap 2 ini ada deklarasi skor, bom, dan timer. Timer ini ada nilainya 1200 karena nanti timer ini akan menghitung mundur. Dan untuk INT skor dan bom itu dimulai dari hitungan 0. Jadi di sini pada public void egg ada logika jika Greenfoot-nya ke kiri, objek tangkapnya yaitu atau orangnya akan ke kiri, dan jika menyentuh menekan tombol kanan, maka image-nya akan ke kanan atau rotasinya ke kanan. Di sini ada pada public void egg ada beberapa metode yang dipanggil, yaitu check score, ambil koin 1, ambil buah 2, ambil buah 3, ambil buah, dan ambil buah 1, sama seperti yang ada pada tangkap yang sebelumnya. Nah, di sini pada public void ambil buah atau metode ambil buah, jika menyentuh buah maka skor bertambah 10. Sama seperti ambil buah 1, untuk ambil koin skornya bertambah 50.
Dan ambil koin 1 juga bertambah 50, ambil buah 2 bertambah 10, dan ambil buah 3 bertambah 10. Nah, selanjutnya jika bom tersentuh, maka bom ini akan terus bertambah. Pada public void ini nanti akan ditampilkan pada pojok kiri atas di bawah skor, di mana bom tersebut hanya boleh disentuh sebanyak 3 kali. Nah, ada sedikit perbedaan pada objek tangkap 2, di mana kita harus atau penggunanya harus meraih skor 400, berbeda dengan tangkap sebelumnya, hanya memperoleh skor 200. Untuk timernya sama-sama 1200. Nah, jadi masing-masing metode yang di bawah tadi akan dipanggil di public void egg. Selanjutnya untuk objek timeout. Objek timeout ini adalah teks di mana teks ini akan tampil jika pemain memperoleh skor dan waktunya sudah habis. Jika waktunya sudah habis dan skornya belum terpenuhi, maka teks ini akan muncul. Selanjutnya tombol bantuan. Di sini ada deklarasi horizontal down dan vertical down, di mana deklarasi ini untuk metode scale down image. Jadi akan dipanggil di public bantuan dengan di set 4,4 supaya gambarnya itu mengecil atau icon tombolnya mengecil. Nah, pada public void egg, jika green put ditekan, maka ikonnya akan mengecil atau ada respon dari tombolnya. Nah, selanjutnya jika diklik, maka green put akan beralih ke menu help atau wall help yang ada di sini. Nah, dia akan lari ke sini apabila kita menekan tombol bantuan. Nah, dan background pada menu utama akan berhenti. Dan apabila kita mengklik tombol tersebut, dia akan memulai atau memplay suara pencet play. Nah, jadi apabila tombol bantuan diklik, maka dia akan mengeluarkan suara pencet play titik uap. Dan ini ada public void scale down image, sama seperti objek sebelumnya, ini untuk memperkecil gambar. Lanjut ke tombol back atau kembali. Nah, ini sama, metode ini juga untuk memperkecil gambar dengan deklarasi horizontal down dan vertical down. Jadi di sini scale down image-nya di set 10-10. Dan jika tombol diklik, maka akan merespon gambar tombol tersebut akan mengecil. Dan jika diklik, dia akan pergi ke menu utama. Jadi tombol kembali yang ini untuk tombol kembali untuk ke menu utama. Jadi background pada menu help akan berhenti. Dan apabila mengklik tombol ini juga akan memunculkan suara sama seperti bantuan. Jadi dia akan mengeluarkan suara pencet play titik uap. Nah, selanjutnya kembali ubot atau tombol kembali yang ada pada menu ubot. Sama seperti tombol kembali yang tadi. Jadi tidak usah terlalu diperjelas lagi. Jadi fungsinya sama, cuma ini tombol kembali yang ada pada menu ubot. Selanjutnya pada kelas parent. Di sini ada deklarasi horizontal down dan vertical down. Jadi di sini image-nya sudah di set auto. Ada metode public void scale down image. Dan selanjutnya ada metode hilang. Jadi apabila berada di line bawah atau pada line 599, maka objeknya akan hilang atau di remove. Selanjutnya public void move. Di sini ada parameter speed. Jadi untuk speed ini akan dimasukkan pada masing-masing objek yang ada di kelas parent. Nah, jadi metode ini nanti akan dipanggil di public void egg yang ada pada masing-masing objek.
Nah, ini pada bagian bom, di sini di set speednya yang ada di kelas parent tadi, ini di set speednya 3. Jadi metode yang ada di kelas parent akan dipanggil pada objek bom, dipanggil pada bagian public void egg-nya. Begitu pun juga dengan buah juga sama, buah apel, buah pisang, dan koin. Namun hanya speednya saja yang sedikit berbeda, karena objek ini penempatannya berbeda-beda. Untuk koin ini ada yang ada di level 2 dan ada yang di level 1. Dan terakhir itu tombol start. Tombol start juga sama, ada deklarasi hori scale down dan per scale down. Jadi untuk memperkecil gambar. Nah, pada public void egg ini ada logika yang sama seperti tombol kembali tadi. Jadi jika tombol itu diklik, maka icon atau gambarnya mengecil. Dan jika diklik, dia akan men-set atau pergi ke my world atau world level 1. Dan background pada menu utama akan berhenti. Dan jika kita mengklik tombol, dia akan mengeluarkan suara, yaitu pencet play titik warp. Sekian game dari kami. Saya Yusri Yusuf, Saya Dode Langga. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.